Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ketut Putrajaya. Saya sebagai Ketua P2M dengan judul Pelatihan WebGIS sebagai Media Publikasi Online Potensi Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan. Adapun anggota dari kegiatan P2M ini yaitu Ibu Tuhendra Mas Martayana dan Igusti Ayu Apsari Hadi. Pertama-tama yang perlu saya sampaikan yaitu berkaitan dengan analisis situasi. Jadi desa Kerobokan, sebagaimana kita ketahui bahwasanya merupakan salah satu desa di Kabupaten Buleleng, Kecamatan Sawan yang menjadi desa prioritas untuk pengembangan pariwisata ya. Jadi potensi desa yang bisa dikembangkan sebagai kegiatan wisata ya. Kemudian dari data yang tersedia itu masih sangat terbatas, terutama berkaitan dengan data spasial. Jadi untuk pemetaan itu kita rasa sangat perlu karena kenapa? Melalui pemetaan, terutama pemetaan berbasis WebGIS, jadi potensi desa yang ada di Desa Kerobokan itu bisa kita publikasikan secara online, jadi bisa diketahui oleh masyarakat luas. Harapannya ke depannya tentu akan semakin meningkatkan perkembangan sektor pariwisata di Desa Kerobokan. Kemudian tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan P2M ini yaitu yang pertama meningkatkan pengetahuan para pamong desa tentang peran penting pemetaan potensi desa berbasis WebGIS, kemudian memberikan keterampilan kepada para pamong desa dalam pembuatan peta potensi desa berbasis WebGIS, dan yang terakhir menghasilkan produk berupa peta potensi desa berbasis WebGIS sesuai kaidah kartografis. Nah, untuk produk yang dihasilkan ini nanti adalah berupa file dalam bentuk link ya, dalam bentuk link yang bisa kita cantumkan dalam web desa. Begitu juga bisa kita share gitu informasinya dan bisa diakses secara online. Nah, manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan P2M ini meliputi manfaat pragmatis dan saintifik. Pragmatis berkaitan dengan jasa pengetahuan tentang WebGIS untuk potensi desa, kemudian keterampilan yang diperoleh oleh peserta saat mengikuti pelatihan, kemudian yang terakhir nanti ada produk yang dihasilkan yaitu peta potensi desa berbasis WebGIS, dan manfaat saintifiknya adalah berupa luaran, yaitu artikel ilmiah yang kita publikasi dalam proceeding nasional ya. Nah, berikutnya berkaitan dengan metode pelaksanaan di sini meliputi kegiatan ada tahapan, kemudian metode dan target luaran. Namun yang perlu saya jelaskan di sini yang berkaitan dengan tahapan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, kegiatan yang dilaksanakan observasi awal ini sebagai kegiatan identifikasi awal yang kita lakukan untuk memperkirakan, untuk merencanakan kira-kira kegiatan-kegiatan apa yang kemudian hal-hal apa yang perlu kita siapkan supaya nanti ketika pelatihan, pendampingan itu bisa sesuai dengan harapan. Kemudian ada sosialisasi untuk memperkenalkan kegiatan ini di kantor desa, jadi diterima langsung oleh kepala desa. Begitu juga mempersiapkan peserta yang akan dilibatkan saat pelatihan dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan selama program ini berlangsung. Kemudian pembuatan modul pelatihan, rencana kerja, dan pedoman evaluasi itu dibantu oleh tim, begitu juga oleh mahasiswa. Nah, pada saat tahap pelaksanaan, kegiatannya meliputi diawali pemberian materi WebGIS tentang pembuatan peta potensi desa, kemudian pendataan batas potensi desa menggunakan GPS. Jadi kita plot beberapa potensi desa yang berkaitan dengan potensi pariwisata. Jadi yang bisa kita kembangkan ke arah sektor pariwisata itu kita plot dan kita
dokumentasikan fotonya, kita tambahkan ke peta, kemudian kita integrasikan ke WebGIS sehingga masyarakat bisa melihat daya tarik dari setiap potensi yang ada. Kemudian memberikan keterampilan pembuatan peta potensi desa, dan yang terakhir kita lakukan evaluasi untuk melihat kira-kira hal apa yang perlu dilakukan perbaikan sebagai tindak lanjut ke depannya. Nah, pelaksanaan kegiatan kurang lebih seperti yang ada di slide ya. Jadi peserta yang kita libatkan sebanyak 10 orang, mengingat masih ada keterbatasan sosial gitu ya. Jadi untuk membatasi supaya tidak terjadi jumlah yang banyak ya, menghindari penularan COVID-19. Kemudian mahasiswa yang kita libatkan juga ada 2 orang sebagai pendamping yang dilaksanakan mulai bulan Juni sampai Agustus, dan nanti di bulan Oktober itu kita laksanakan juga untuk pendampingan lanjutannya. Dan contoh dari produk bisa kita lihat di sini ya. Jadi produk yang dihasilkan itu berupa link ya. Nanti diakses secara langsung bisa ke websitenya. Nah, seperti ini. Jadi tinggal diklik linknya, nanti kita menghasilkan peta potensi desanya. Kemudian saya lanjutkan berkaitan dengan foto dokumentasi kegiatan, yaitu meliputi sosialisasi, kemudian ada file tracknya, jadi pengambilan datanya, kemudian pembuatan modul, begitu juga saat pelatihan hingga menghasilkan WebGIS seperti yang terdapat di sini ya. Jadi ada petanya, kemudian ada base map-nya berupa Google Map, dan ada foto dokumentasi potensi desanya. Nah, ini sebagai contoh yang ada di gambar adalah potensi wisata yang ada di pantai Kerobokan ya. Nah, itu sudah cukup terkenal ya, jadi kita publikasi secara online. Nah, sebagai akhir penutup meliputi evaluasi. Jadi evaluasi proses ini berkaitan dengan bagaimana kemampuan peserta yang kita nilai, yaitu cukup inisiatif dan aktif bertanya tentunya tentang WebGIS itu sendiri, karena ini merupakan sesuatu yang baru ya, jadi bisa bermanfaat buat desa untuk mengelola data profil desa dan bisa diakses secara online, terutama data spasial ya. Kemudian peta yang dihasilkan dari peserta itu juga perlu kita lakukan pendampingan lagi ke depannya supaya sesuai dengan kaidah kartografis, dan foto yang belum lengkap kita tambahkan. Nah, ini kita akan lakukan monitoring dari waktu yang tersisa itu supaya peserta memperoleh pengetahuan, keterampilan secara terpadu ya, dan menghasilkan produk yang sesuai kaidah kartografis untuk peta potensi desa berbasis WebGIS. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan P2M ini. Saya akhiri dengan mengaturkan Prama Santi. Om Santi 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 Om.